Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Proses, sebuah kata dan juga sebuah perbuatan yang harus kita lalui smart listeners dengan apapun yang kita akan hadapi, dan itu merupakan sebuah hal yang normal ya. Dan dalam proses juga ada tahapan-tahapan, baik itu yang harus kita sadari dan kita jalani begitu smart listeners. Bahkan kalau kita mau berbicara sesuatu yang instan, itu juga ada tahapannya. Tahapan-tahapan penting yang akhirnya bisa mempengaruhi sesuatu yang kita tuju tersebut. Selamat pagi Smart Listeners, Smart Business Talk kembali hadir menemani aktivitas pagi hari Anda. Di kesempatan kali ini saya Tasya Rustama akan menemani bersama dengan narasumber kita yang nanti akan membahas ini bagaimana ya caranya untuk berbisnis dengan luar biasa. Dan di kesempatan kali ini sudah ada Pak Tung Desem Waddingin. Halo Pak Tung, selamat pagi. Selamat pagi Kak Tasya yang dahsyat dan baik hati. Selamat bergabung di Smart FM. Mari let's go, kita siaran rock and roll. Yo, rock and roll. Dan selamat bergabung juga Smart Listeners di kesempatan pagi hari ini karena kita membahas sebuah topik yang luar biasa ini. 5 tahap penting dalam bisnis dan kehidupan. Dalam banget ini Patung topiknya. Ya. Tapi sebelum ke sana saya penasaran deh Patung. Mungkin satu pertanyaan. Ya. Menurut Pak Tung begitu ya, hidup untuk bisnis atau bisnis untuk hidup begitu Pak Tung? Kira-kira gimana? Kadang kita tidak perlu bisnis kok, kita bisa hidup gitu ya. Jadi tinggal terima warisan aja, ternak juga bisa gitu. Jadi damai-damai saja. Jadi tidak selalu bisnis untuk hidup untuk bisnis, enggak, itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi kalau kita bisa mempunyai bisnis yang bagus, hidup kita secara umum jauh lebih nyaman, lebih nikmat gitu ya daripada orang yang tidak punya bisnis. Tapi kalau tidak punya bisnis, punya istri atau punya suami atau jadi profesional, anak profesional, profesional son gitu ya. Jangan tobat tenan. Tetap bisa kok kita hidup. Nggak harus bisnis, investasi aja juga bisa gitu ya. Ya. Oke, baik. Ini sebuah topik yang luar biasa. Baik, kita mau masuk kali ya Patung biar cukup begitu waktunya. 5 tahap penting dalam bisnis dan juga kehidupan. Mungkin bisa di-spill Patung untuk yang pertama. Tahapan pertama tuh apa sih? Ya, jadi tahap pertama itu adalah namanya tahap belajar. Belajar itu a lifetime ya, seumur hidup Anda belajar. Tapi ketika Anda mulai masuk di dunia bisnis, ya mungkin Anda sudah mulai umur 17, umur sampai 27. Tahap pertama di dalam bisnis dan kehidupan Anda, itu adalah tahap belajar. Seumur hidup terus belajar. Tapi bedanya apa sih umur 17 sama 27 ini? Banyak yang baru umur 17 sampai umur 27, yang baru lulus kerja. Pernah dengar itu Kak Tasya? Saya ini lulusan UI, kalau udah digaji 8 juta, saya enggak mau. Pernah dengar? Familiar ya? Terus pernah dengar bahwa ini yang saya dapatkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik BPS tahun 2023, golongan yang namanya Gen Z ini tadi, itu yang ini banyak 9,9 juta nganggur. Maksudnya nganggur itu apa? Tidak sekolah, tidak bekerja. Nah, why? Salah satunya kan yang dituduh, selalu ya, yang dituduh adalah pekerja itu minta yang terlalu sulit. Jadi maksudnya penerima kerja itu syaratnya terlalu berat. Ya. Tapi ada juga loh, karena memang orangnya tadi memberi syarat sendiri. Saya kalau tidak bekerja di sini, saya tidak mau. Kalau saya tidak gaji segini, tidak mau. Kan angel juga, itu tobat. Pekerjaan tidak mau, pekerjaan kasar dikit tidak mau, kerja tidak mau, gitu tidak mau. Nah, di dalam proses kita tahap pertama kita belajar ini, saya share ya, bagaimana Anda ngelamar kerja dengan kemungkinan berhasil 98%. Sarannya itu bisa kepada pemerintah, bisa kepada sekolahan, kepada diri sendiri kita. Nah, kalau kita Gen Z ataupun kita orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, lagi umur 17, umur 27, Anda ini kan masa-masa belajar. Bukan masa-masa cari duit. Cari duit boleh nggak? Boleh. Tapi syarat nomor 1 itu cari ilmunya dulu. Yang kedua cari kenalannya atau networknya. Yang ketiga kalau digaji besar ya jangan ditolak lah, diterima juga, makasih Tuhan kan gitu ya. Tapi biasanya gaji besar membuat Anda terkungkung, Anda takut untuk keluar, Anda takut untuk maju lebih hebat lagi. Nah, masa-masa belajar ini, Anda ingat sekali loh, cari ilmu. Nah, untuk cari ilmu, kalau Anda mau ngelamar kerja, ya kalau Anda masih sekolah sekarang, tentu saja kalau nilai Anda bagus. Bagus itu apa? Di atas rata-rata.
Kok bisa straight A ya? Anda tentu saja cari kerjaan mudah gitu ya. Gimana supaya straight A? Salah satunya ikut super teen program gitu ya, belajar cara belajar. Anak saya straight A gitu ya. Ini kemarin anak saya yang kecil gitu keterima di NTU, Nanyang Technology University. Dia bilang, ini universitasnya lebih keren dari universitasnya Koko loh. Kakaknya dia di Melbourne University. Melbourne itu peringkat berapa ya Pak? Ya peringkat 40 sekian. Terus kakaknya yang perempuan itu kan di Seattle, di University of Washington kan gitu ya. Foster Business School. Itu ranking 33 atau ranking berapa Pak? Nah kalau Nanyang itu ranking 14 kan tidak saya pandang sebelah mata di Singapura. Singapura gitu ya. Nah, ternyata Singapura ranking 14 dunia Pak ini. Bapak tahu Yale itu di bawahnya Nanyang. Gitu. Ini luar biasa. Nah, tapi intinya adalah kok bisa diterima? Ya nilainya A semua. Nah kalau nilainya A semua dan kemudian dia aktif ikut organisasi, ikut Paskibra, terus kemudian jadi ikut juga lomba-lomba. Dia lomba karya tulis ilmiah itu sekarang juara nasional, wakil Indonesia untuk kejuaraan dunia nanti di bulan Agustus gitu ya. Terus olimpiade sosiologi, olimpiade ini absolute winner untuk olimpiade bahasa Inggris dari 3000 nomor 1. Nah itu kan ya tentu saja kalau Anda lomba-lomba begitu, Anda juara-juara champion aktif di kegiatan sosial, nilai Anda bagus, mau cari kerja kan jauh lebih gampang dibanding yang tidak. Pertanyaannya, Pak tuh kalau sudah terlanjur lulus, tidak aktif di organisasi, nilainya juga tidak begitu bagus, terus kemudian tidak aktif ikut lomba, gitu ya, tidak pernah magang kerja di mana-mana juga. Nah terus gimana supaya keterima? Nih saya kasih saran. Ingat nomor 1 cari ilmunya, bukan cari duitnya dulu. Cari ilmu, cari satu yang namanya network, kenalan, kerjasama. Yang ketiga baru kalau dibayar gede ya sudahlah diterima. Tapi hati-hati ya, sometimes gede menina bubukan Anda. Nah gini caranya gimana? Kalau Anda ngelamar, kemudian tidak diterima atau tidak dipanggil, Anda datangin lagi ke HRD-nya. Dites atau tidak diterima ataupun tidak dites, datangin lagi ke HRD-nya. Ngomong seperti saya begini. Misalnya Kak Tasya ini adalah HRD-nya ya, ini Kak Tasya. Nah, ini Kak Tasya HRD-nya Smart FM. Ya, saya ngelamar nih Smart. Saya bilang gini, Kak Tasya, saya Tung Desemwaringin, saya benar-benar orang yang mau maju, mau belajar. Dan saya sungguh-sungguh bekerja keras, saya orang yang disiplin, saya tahu saya bisa berkontribusi di perusahaan ini. Dan saya sangat perlu pekerjaan ini. Jadi untuk itu saya berkenan untuk tidak digaji. 3 bulan, 6 bulan tidak masalah. Nanti kalau misalnya setelah itu saya dikeluarkan juga oke. Tapi yang paling penting saya mau bantu perusahaan ini dan saya mau buktikan bahwa saya orang yang pekerja keras, orang yang bisa dipercaya, orang yang mau belajar, dan sungguh-sungguh mau kontribusi untuk perusahaan ini. Boleh saya bekerja di sini tidak perlu digaji? Kira-kira jawabannya Bu Tasya bagaimana? Ya, nggak mau nolak sih kalau saya. Nggak bakal saya tolak itu. Bayangin, Anda nggak bisa ngomong cuma saya nggak perlu digaji. Enggak. Tapi ngomongnya kayak tadi, saya orang pekerja keras, saya Tung Desemwaringin orang yang sungguh-sungguh mau bekerja keras, orang yang mau belajar. Karena memang tahun umur 17 sampai 27 ini masa-masa belajar, darling. Itu jangan-jangan Anda cari duit terlebih dahulu. Terus ada yang bilang, Pak Tung, kalau nggak digaji nanti nggak makan loh. Hehehe. Pertanyaan saya, kalau Anda nggak terima kerjaan kan juga nggak terima gaji loh. Masih makan nggak? Makan, woi. Makan toh. Dari mana duitnya? IMF, istri mertua family, bukan? Ya, dunia teman-teman. Anda tetap makan, Bu. Kalau sama-sama posisi Anda masih tergantung dengan orang tua. Tapi satu, Anda sudah punya pekerjaan. Di mana kalau Anda punya pekerjaan, Anda punya kenalan, Anda punya ilmu, yang kalau untuk ngelamar di perusahaan berikutnya, tentu saja ada nilai tambah daripada tidak. Betul kan? Nah, jangan hitungan dulu di awal, perhatiin. Anak saya, yang di lulusan Washington University. Oke. Lulus 3 gelar. Jadi dia sarjana jadi marketing, terus finance, sistem informasi. Semuanya. Nah, kalau sudah gitu terus masih lagi dia aktif di organisasi 3 organisasi. Lah ini perhatikan. Selain aktif di organisasi, perhatikan ini. Dia aktif 3 organisasi, dia organisasi ISO, Indonesian Student at Washington University, dia jadi presidennya. Kemudian yang untuk kegiatan sosial untuk di NTT bangun dia jadi vice presidennya. Terus kemudian dia Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desemwaringin. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desemwaringin.
Buat listeners kembali hadir untuk Anda di pagi hari ini. Smart Business Talk membahas seputar 5 tahap penting dalam bisnis dan juga kehidupan. Ini merupakan sebuah fase-fase yang harus kita tahu ya smart listeners. Apalagi kalau kita menjalankan sebuah bisnis yang ada juga dalam hubungan ini seputar kehidupan di diri kita. Tadi sebelumnya Patung sudah berbicara seputar tahap yang pertama adalah tahap belajar smart listeners. Ada usianya kurang lebih usia 17 sampai 27 tahun di mana kita harus mencari ilmu juga di perusahaan tersebut dan juga relasi atau kenalan yang nantinya akan berguna bagi kita, dan terakhir adalah baru gaji nih. Kalau gede jangan ditolak begitu ya Patung ya. Hati-hati, hati-hati kan. Menina bubukan kita loh. Jadi gaji tersebut kita jadi takut keluar, takut belajar lagi, takut berkembang. Oke, baik. Itu juga harus menjadi perhatian kita bersama. Tapi, Patung, kita tahu bahwa ada fasenya kita harus menjadi long life learner. Jadi kayak harus belajar terus-menerus begitu kan. Namun, sampai kapan sih dan apa indikasinya bahwa, oh ya, kita harus pindah nih ke bidang lain atau kita pindah ke perusahaan lain. Ini sudah tidak bisa lagi karena kadang-kadang justru yang mencari ilmu itu bisa bikin kita comfort juga nih, Patung. Karena, oh banyak ilmu yang bisa didapat di sini nih. Akhirnya lama di situ, terus gaji malah nggak didapatkan gitu. Ini gimana, Patung? Kalau saya pribadi itu begini, jadi pada waktu misalnya saya bekerja di BCA, karena saya sudah plot, sebelum saya masuk, saya sudah membuat timing untuk kehidupan saya. Nah ini tahapan-tahapan. Saya umur 27 sampai umur 35 itu, umur 17 sampai 27 itu saya masa-masa belajar. Nah ya, dan untuk itu, saya di dalam perusahaan itu enggak hitungan. Saya minta pindah, bukan minta, saya minta belajar terus. Pernah tahu ada orang cuti untuk masuk di perusahaannya untuk belajar di bidang yang lain? Mungkin tuh bisa waringin aja. Kalau nggak percaya tanya Pak Petrus L. Karim. Loh, siapa itu Pak Petrus Karim? Itu Pak Petrus itu sekarang ada di BCA Finance sebagai direktur utamanya BCA Finance gitu ya. Tanya Pak Petrus dulu. Dia dulu adalah kepala biro tim penagihan kredit bermasalah. Nah, saya itu satu hari di Malang sudah jadi wakil pemimpin kelas wilayah kan gitu ya di Kota Malang. Saya mengajukan cuti untuk training. Karena apa? Karena waktu saya mengajukan diri untuk training ditolak. Jadi tahun training terus. Nah, karena saya bilang saya masa belajar. Loh, tapi ini kan tidak ada hubungannya sama kamu. Kamu kan wakil pemimpin operasional. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan satu yang namanya kredit. Ini tim penagihan kredit bermasalah kan. Saya bilang, Pak, sesuatu hari kan saya jadi pimpinan cabang. Jadi saya harus siap ilmunya. Loh, tapi kamu sudah 1 tahun ini 8 kali training. Ini minta training lagi. Magang di 2 minggu di tim penagihan kredit bermasalah. Nggak boleh. Loh, Pak, kalau saya cuti boleh nggak? Jawabannya, boleh. Loh, kalau kamu cuti terserah kamu, tapi kasih surat ya Pak ya, supaya saya tetap bisa magang di dalam sana. Nah, kemudian dengan surat itu bekal itu, kemudian dia dibaca sama Pak Petrus L. Karimnya, gini dia kan sudah dihubungin juga tuh. Saya dengar kamu tuh cuti ya? Iya Pak. Lu cuti itu pergi nganyer ke puncak kemana? Kurang kerjaan ya? Masuk BCA lagi. Nah, Pak, saya kan harus belajar, suatu waktu kan saya jadi pimpinan cabang. Saya harus tahu tentang bagaimana menyelesaikan atau mencegah kredit bermasalah. Nah ini, pada waktu masa-masa bekerja, jangan hanya di satu tempat terus. Begitu Anda satu tempat, gini loh, ada orang bilang, Pak, saya ini sudah punya pengalaman 32 tahun sebagai teller. Enggak, Anda mungkin pengalamannya 1 tahun jadi teller, tapi diulangi 32 kali. Jadi, learning. Jadi jangan di satu bidang terus. Dan saya belajar itu, bukan maksudnya saya belajar terus kemudian menguasai sekali bidang itu, enggak. Tapi saya minimal tahu orang yang lebih tahu dari saya. Saya punya kenalan. Selain punya ilmu dasarnya, saya punya kenalan. Nah ini yang terjadi. Satu hari, saya diutus menjadi pemimpin cabang. Sementara, karena pimpinannya cuti, saya pimpinan cabang sementara di Kupang. Banyak orang takut dikirim ke Kupang. Saya enggak, kan merasa tidak untuk selama-lamanya. Dan lagi cuma sementara menggantikan pimpinan cuti. Nah, begitu datang di sana. Nah, ternyata saya, kenapa kok cabang Kupang 4 tahun rugi ya? Saya pernah di keuangan. Ini kelihatannya salah ngatur keuangannya ini. Jadi kelihatannya ini uang di lemari besi terlalu banyak. Berarti mubazir. Tapi saya ingat-ingat aturannya yang mana ya. Tapi kelihatannya terlalu banyak ini. Uang di Bank Indonesia tidak dapat bunga. Terlalu kecil, terlalu banyak juga. Padahal tidak dapat bunga sama sekali. Kemudian saya telepon. Nah saya kenal Ibu Leni pada waktu itu Kepala Biro Keuangan. Sampai sekarang aja hafal. Nah selamat siang Bu Leni. Karena saya pernah magang di keuangan. Ini pernyataan saya, kalau salah silakan di challenge, diralat gitu ya. Pernyataan saya begini. Tahukah Anda, di BCA, satu-satunya orang yang pernah belajar di seluruh divisi BCA. Tunggu Desember ini.
Wow. Itu saya, nah, mungkin sekarang belum terpecahkan. Karena saya meluangkan waktu untuk minta training sampai tidak boleh nih. Tapi saya begitu tahu, langsung saya telepon Ibu Leni, kelihatannya ini uang di sini di lemari besi saya kebanyakan nih. Akibatkan tidak dapat income, tidak dapat gini. Apakah ada aturannya? Oh iya, kamu terlalu banyak kalau segitu, harusnya sekian persen dari total dana masyarakat. Di Bank Indonesia juga gini, rekening saya dipindahkan sini, ada rekening yang bisa menghasilkan bunga. Oh nice Bu, boleh kirim aturannya. Nah, dalam 3 hari saya tahu kenapa BCA Kupang 4 tahun sejak berdiri rugi. 1 bulan saya di sana sudah break even point, nggak usah dikirimin duit dari kantor pusat, sudah jalan sendiri. Karena punya ilmunya dulu. Ya. Kenapa Anda nggak mau training sana, nggak mau begini, ya repot. Jadi saran saya, di umur 17 sampai 27 jangan hitungan. Lah kalau pertanyaannya Kak Tasya ini tadi, betul ya? Pertanyaan terus, kapan kita harus pindah istilahnya atau mulai fokus untuk cari uang? Sabar dulu, itu tahap ketiga. Tahap kedua, ingat tahap pertama adalah tahap belajar. Bukan terus kita tidak pernah belajar, tapi seumur hidup akan terus belajar. Sampai hari ini pun saya masih belajar. Itu nih Harvard Business Review, terus kemudian tentang ini, masih belajar banyak macam-macam. Saya masih belajar luar biasa nih, ini di meja saya itu banyak buku bergelimpangan. Nah, tapi perhatikan, tahap kedua yaitu umur 27 sampai 35. Belajarlah memimpin. Why? Karena di dalam bisnis atau dalam kehidupan, orang itu nangis untuk minta dipimpin. Banyak sekali orang minta disuruh, pasrah, lulak lolo. Nangis untuk minta dipimpin. Jadi kita butuh orang yang berani maju untuk memimpin. Nah, untuk itu kalau di dalam perusahaan Anda tidak memungkinkan Anda untuk memimpin, padahal Anda sudah umur 27, Pak lebih cepat boleh nggak? Boleh. Belajarlah ikut organisasi di luar sana. Terus kemudian volunteer memimpinlah. Kayak saya dulu pada waktu di Malang, jadi saya umur tahun 95 pada waktu itu saya dikirim ke kota Malang, ya sudah umur 28, saya sudah jadi wakil pemimpin kelas wilayah. Nah tapi saya tetap melakukan apa? Saya tetap ikut organisasi, Asosiasi Manajemen Indonesia AMA. Saya ikut aktif, saya membantu begini, saya inisiatif. Langsung pada waktu pemilihan ketua, saya terpilih jadi ketua AMA gitu ya. Jadi Asosiasi Manajemen Indonesia itu pengalaman luar biasa. Memimpin pebisnis yang notabene tidak bisa Anda atur karena mereka bos-bos semua. Hanya bisa menginspirasi. Nah, kemudian kita tahu, caranya menggerakkan orang gini. Jadi dari pengalaman-pengalaman, contoh misalnya, kita orang iuran kepada kita, terus kemudian kita ngadakan seminar-seminar, terus kemudian kita ngajakan kunjungan ke pabrik. Kok ngadakan kunjungan ke pabrik? Yang daftar, 200. Kita sediain 4 bis. 2 bis kosong, 1,5 bis doang. Yang datang cuma 50 sekian, lebih dari 2 bis saja tidak isi. Terus bagaimana cara memimpin ini pengusaha-pengusaha? Oh gampang. Yang mau ikut kunjungan ke perusahaan, kita akan kunjungan ke pabrik sambil belajar pabrik-pabrik yang lain, perusahaan-perusahaan yang lain, manufaktur yang lain. Nah pada waktu itu saya suruh urun. Jadi kalau mau ikut ini bayar 200.000, yang ikut komitmen 200.000. Nanti kalau Anda ikut dikembalikan duitnya. Kalau gratis orang dengan damainya ikut aja, tapi ternyata sudah kita sewa bis, ternyata tidak datang, hanya kayak gitu ya susah. Nah sekarang lumayan, dari misalnya 100 yang daftar, ternyata 3 atau 4 aja yang terpaksa cancel, duitnya kantongi buat untuk perusahaan, bukan untuk organisasi. Nah kan ini keren, terus sudah nyarter bis, mubazir duitnya, ya apa sih duit mereka yang urunan, tapi kan tidak seru gitu loh ya. Jadi daripada begitu, nah lama-lama tahu cara menggerakkan orang. Bukan hanya karyawan, ini sosial toh, pergerakan organisasi. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. 5 tahap penting dalam bisnis dan juga kehidupan Smart Listeners masih menjadi topik kami di Smart Business Talk pagi hari. Saya ingin menyapa Anda di 8 kota jaringan Smart FM Network. Anda yang ada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga kota-kota di sekitarnya. Selamat pagi. Dan selamat pagi untuk Anda juga yang ada di Surabaya, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan juga Manado. Anda bisa bergabung bersama dengan kami, Smart Listeners, di
chat ya, live chat di YouTube channel Radio Smart FM. Anda juga bisa bergabung via WhatsApp di 0812 11 12 959. Ini sudah ada pendengar dari Pontianak, katanya di sana berawan patung. Wow. Di sini juga ya, cukup mendung. Kemudian ada Pak Sabto Putranto juga. Selamat pagi. Suara Pak Tung katanya kurang jelas, tapi sekarang sudah jos ya. Oh, semoga jelas. Nanti kalau begitu tidak jelas, langsung kasih feedback. Suaranya, woi, suaranya. Nah, nanti kita cari apa nih yang miss. Ternyata tadi settingnya, mungkin karena komputernya mengetahui pakai AI ya. Suara saya bisa mengecil sendiri. Oke, baik. Pak Tung, kita lanjut ya. Tadi tahap selanjutnya adalah tahap memimpin. Itu di umur 27-35, di mana kita belajar untuk mengelola orang lain begitu ya. Nah, tahap selanjutnya, tahap apakah itu Pak Tung? Umur 35 sampai 45 itu namanya tahap untuk mengambil resiko. Kenapa mengambil risiko? Bukan berarti kita tadi tidak mengambil risiko pada waktu masih muda, nggak boleh, tetap boleh aja. Tapi dengan umur 35-45 ini, kita cukup matang. Cukup matang di dalam memimpin, karena kita udah punya pengalaman memimpin. Nah ini kalau suaranya, ini bukan pada sound system Anda, memang suara saya agak, sebentar, minum dulu, minum. Silakan Pak Tung. Kita lanjutkan ya. Jadi ketika Anda sudah cukup belajar kayak tadi, saya keliling belajar dari begitu banyaknya dan cukup belajar memimpin, mulai ambil tahap ambil risiko. Pak Tung, boleh nggak masa belajarnya dipercepat, masa memimpinnya sejak lebih muda? Boleh. Masa ambil risikonya lebih muda? Boleh. Tapi ini batasan-batasan yang saya buat untuk pada waktu saya menjalani karir saya dan kehidupan saya maupun bisnis saya. Jadi saya berani keluar kan begitu ya kalau saya untuk mulai my own business. Dan saya keluar itu jadi no problem, Anda boleh jadi karyawan, tapi secepat mungkin Anda belajar jadi Anda top level, Anda bisa kaya kok jadi karyawan. 10% orang kaya itu jadi employee, tapi bukan hanya sekedar employee, tapi top employee. Anda menjadi CEO. Lah kok bagi jadi CEO? Karena Anda belajar tadi juga sama, karena belajar memimpin. Anda menjadi top CEO juga, jangan tanya kalau CEO-nya di BCA, income-nya berapa setiap tahun, berapa berpuluh-puluh, mungkin ratus miliar juga gitu loh ya. Jadi mungkin ya dahsyat juga. Nah, Anda CEO-nya Google apalagi ya. CEO. Nah, jadi tidak harus keluar. Tapi Anda boleh nggak keluar? Boleh, perhatikan. Caranya Pak, kalau saya gini loh, ada 3 cara. Kalau Anda dari karyawan menjadi mulai take risk, ada 3 cara yang sebenarnya risiko Anda jauh lebih kecil. Jadi, di luar dari 3 cara ini, Anda harus mempunyai tabungan. Kalau saya, pada waktu itu punya 3 tahun. If something happen, di luar yang saya gunakan untuk bisnis, ada 3 tahun nggak usah. Kalau saya minimal 6 bulan lah, 6 sampai 3 tahun. Jadi 5-6 bulan gaji Anda, jadi if something happen tetap masih bisa hidup. Jadi dulu saya punya 3 tahun, saya nabung. 3 tahun itu saya simpan, istri saya, kalau if something butuh makan, butuh apa, tidak mengganggu bisnis saya juga tidak mengganggu tabungannya dia tetap hidup. Itu namanya sudah merencanakan dengan baik, kan gitu, well plan. Jadi jangan beli mobil dulu, nanti naik gaji, naik jabatan, ganti motor, ganti handphone dulu. Barang konsumtif harganya turun terus, dijual ya tidak ada harganya lagi sekian tahun, mending ditabung dulu, dibuatkan cadangan misalnya. Saya punya. Nah, kemudian ada 3 cara. Cara yang pertama untuk ambil risiko itu adalah injak 2 kapal. Mau injak 2 kapal itu apa? Mungkin istri Anda masih bekerja atau suami Anda masih kerja, Anda mulai usaha sendiri, injak 2 kapal. Atau Anda kerja tetap profesional, tapi Sabtu Minggu pada waktu libur Anda mulai bisnis Anda sendiri, kan gitu ya. Atau setiap malam Anda mulai meng-create bisnis online Anda sendiri, kan gitu. Tapi intinya Anda mulai injak 2 kapal, itu satu cara. Yang kedua, Anda cuti unpaid. Alasannya Pak, sekolah, enggak apa-apa, dibalik. Nanti Anda sekolahnya ngambil master, Sabtu Minggu aja sekolahnya, Senin sampai Jumatnya Anda kerja bisnis. Alasannya ya lagi, tapi kuliahnya 1 minggu aja gitu ya, program extension aja, atau ya master boleh nggak boleh, tapi ya yang gitu Sabtu Minggu aja gitu ya. Nah itu yang kedua injak, kalau yang pertama injak 2 kapal, yang kedua cuti unpaid, tidak dibayar. Kalau nggak berhasil masih Anda bisa balik, itu aman. Jurus yang ketiga, bakar kapal. Biar nggak ada jalan pulang, Pak Tung.
do or die, no, ya do lah daripada die gitu ya. Nah ini penting bakar kapal. Tapi Anda sudah punya cadangan toh, hati Anda jadi lebih dahsyat. Wah ini Mas Ardan Lehmi ini di Instagram saya, hormat guruku Ardan Lehmi ini luar biasa ya. Dulunya bayar sekolah, nabung-nabung, jualan es lilin ini Mas Ardan Lehmi. Sekarang jadi developer top ini luar biasa ini. Jos Marco Jos kemarin ngasih rumah ke siapa itu? Denny Caknan siapa ya benar nggak? Luar biasa. Mas Ardan Lehmi itu top Marco Jos ini umur 20 ngirim umroh orang tuanya. Nah, silakan Ardan Lehmi silakan follow nih. Nah umur berapa sekarang 24 ini orang tuanya dinaikkan haji furoda membayar berapa ratus juta per umur 24 ya Patung ya. Ini berarti contoh yang mempercepat proses itu ya Patung. Anda mempercepat proses, belajar ilmu yang penting dalam kehidupan. Cepat, cari orang-orang yang sudah berhasil di bidang yang Anda ingin berhasil. Ya kayak tadi saya gitu ya. Saya pengen tahu tentang keuangan, belajar tentang orang-orang yang keuangan. Kalau Anda pengen jago properti, ya sini belajar dari saya. Tapi saya ngajarnya setahun cuma sekali. Sekarang mulai pensiun. Lah ini karena tahapan hidup saya bukan tahapan untuk mengejar-ngejar uang lagi. Nah ini ya umur 35 sampai umur 45 Anda masa-masa ambil risiko. Tahu nggak Anda? Sudah ada 30 perusahaan. Kemarin Pak Tung katanya baru 28. Sekarang nambah 2 lagi. Dalam 1 bulan ini saya tutup, saya jual, saya keluar. Dari 2 perusahaan saya yang lain, saya sudah ada 30 perusahaan yang saya tutup, saya jual, saya geletakkan gitu ya. Termasuk halo Smart FM ya. Somehow itu saya jadi pemiliknya Smart FM juga. Ini baru loh Smart FM, kalau saya sebut kan berarti benar saya pernah menjadi pemegang sahamnya Smart FM. Itu saya jual gitu ya kepada sekarang sama Gramedia Kompas juga. Nah oke, saya perhatikan lagi ya. Umur 35, 45 ambil risiko, masih cukup muda untuk mengulangi kalau belum berhasil. Saya ini bayangin 30 perusahaan yang tutup, dijual, ditutup, digeletain, masa bodoh, geletain gitu aja. Ambil risiko yang bisa saya terima, kan gitu ya. Ada ilmunya ambil risiko. Kayak tadi Mas Ardan Lehmi, bagaimana jadi bisa tanpa modal dapat duit dan kemudian akhirnya jadi developer bangun satu untungnya miliaran bahkan tanpa modal caranya gimana lah itu kan dibuktikan sama Mas Ardan Lehmi halo gitu ya Mas Ardan Lehmi. Nah balik lagi ke umur tadi saat 35 45 Anda masa-masa ambil risiko. Kalau Anda cukup ambil risiko dan tetap aman dalam kemampuan yang bisa Anda terima 45 sampai 55 itu masa panen. Kayak saya masa-masa panen gitu ya, 45 sampai 55 masa-masa panen. Bahkan saya diundang jadi konsultan pun, itu orang bayar sekali ketemu 200 juta, 400 juta itu ya. Sekali ketemu. Dan saya bayar pajak gitu, makanya sebagai pembayar pajak terbaik. Itu masa-masa panen sungguh. Termasuk saya jual hotel saya, lu jual atau iya. Makanya dipilih sebagai pembayar pajak terbaik di Banten juga karena bayar pajaknya gede-gede. Ya oke no. Dan saya properti saya yang saya beli banyak, saya sewa-sewakan, saya juga bayar full kepada pemerintah itu sebagai dipilih sebagai pembayar pajak terbaik. Nah kembali lagi 45 sampai 55 masa-masa panen. Karena sudah punya pengalaman sudah gini panen lah ya Anda masa-masa panen. Kalau dulu Anda tidak hitungan, nah ini tidak hitungan di masa-masa belajar. 455 tidak hitungan lagi. Anda misalnya ada orang mau begini, yang bayar ya ilmu saya ini pengalaman saya kan ada harganya gitu ya. Bayar, jangan cari gratisan terus no. Anda hitungan sekarang, panen ya Anda harus bayar baik. Orang makanya properti minta konsultasi ke saya. Jadi ini kayak pegadaian yang emas tadi ya oke itu bayar saya sekali ketemu ratusan juta. Jadi konsultan gitu, jadi yang jual diri sungguh, terus kemudian jadi properti ya masa-masa panen, sudah pakai jurus landak kalau saya. Jurus itu apa? Landak sama yang namanya serigala. Serigala itu otaknya lebih bagus, ototnya lebih tinggi, kepalanya lebih gede, lebih gesit, lebih kuat. Sama landak, menang landak. Landak itu kalau berantem sama ini cuma 1, 2, 3, cekrik. 1, 2, 3, cekrik, selesai. Itu aja diulangi-ulangi. Saya menghasilkan duit, bangun ruko, bangun gini, tidak usah bangun gede-gede. Betul sih saya pernah bangun apartemen juga, bangun hotel juga, yes no. Tapi kerjasama juga dengan orang-orang yang lebih besar dan risiko yang mau saya ambil gitu ya. Jadi if something happen, saya tetap baik kok.
Tapi yang jurus landak diulangi, yang menghasilkan duit ulang, jegreng, jegreng, bangun 7 ruko, untung 7M, ambillah, jalan 2M gemeleta, ambillah, terus jebret, jebret jurus landak, terus tidak main gigantisme yang gede-gede yang di luar kontrol kita, di luar kendali kita, moh saya. Nah, gede, kalau saya sudah cukup kuat, baru saya main gede di dalam kekuatan saya. Atau kalau enggak, saya punya partner yang gede, saham kecil 20%, 15%, oke. Yang paling penting saya aman, kan gitu ya. Yeah. Nah, itu kan 45 sampai 55 masa panen, 55 ke atas. Nah ini, saya hari ini umur 57, saya masuk masa-masa aman. Oke. Tidak Kita cut dulu ini Pak Tung. Masa aman nih sudah dinikmati oleh Pak Tung ya. Tapi saya penasaran, ada satu pertanyaan mungkin yang menggelitik begitu. Ada banyak juga orang-orang yang mungkin sudah di umur yang tahapnya ini sudah harusnya masa panen begitu. Tapi masih harus juga berada di tahap mengambil risiko. Nah ini apa yang salah Pak Tung? Mungkin boleh diberikan advice gitu ya untuk orang-orang seperti ini. Kita jeda dulu tapi sejenak untuk Pak Tung jawab di sesi terakhir ya. Semangat. Oke, semangat ya, semangat Smart Listeners. Satu sesi terakhir, silakan untuk Anda yang ingin bertanya ataupun bergabung bersama dengan kami boleh 0812 11 12 959. Kami tunggu atensi Anda. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Listeners sudah sampai di sesi terakhir dalam Smart Business Talk bersama dengan Tung Desem Wadingin. Di kesempatan kali ini kita masih membahas sebuah topik yang menarik sekali, banyak nih. Belum aja sampai 1 jam saya udah banyak banget pelajaran yang saya ambil begitu ya. Seputar 5 tahap penting dalam bisnis dan juga kehidupan. Ternyata ya ada fase-fasenya begitu yang baiknya kita jalanin, tapi kadang-kadang memang situasinya nggak ideal nih Pak Tung. Ada mungkin yang umurnya sudah senior, sudah di umur 46 atau 50 bahkan, tapi masih harus berada di tahap mengambil resiko dan masih struggle di situ. Ini kira-kira apa yang salah nih Pak Tung? Nah, sebetulnya tidak ada yang salah kok, cuma karena di awal itu kan kita seringkali tidak tahu. Saya beruntung, saya hobi membaca gitu ya. Dan ternyata memang mendesain hidup itu sangat penting. Nah, maksudnya mendesain hidup, saya beruntung. Sebelum saya dari awal itu saya sudah tahu. Awal itu jangan hitungan. Awal itu bekerjalah untuk cari ilmu. Nomor 1 cari ilmunya. Dan kedua cari networknya, cari kenalan orang-orang yang lebih hebat. Luangkan waktu untuk bergaul, ikut organisasi, ikut begini, jadi kenal banyak pebisnis top. Jadi Anda luangkan waktu, ikut Lions Club. Anda luangkan waktu, ikut Rotary Club. Ikut Asosiasi Manajemen Indonesia. Aktiflah di sana. Belajarlah memimpin dan carilah ilmu, carilah kenalan. Nah, tapi kalau sekarang Pak sudah umur 46 atau terlanjur senior, ini apa yang dilakukan? Percepat. Luangkan gini, kalau yang Anda kerjakan hari ini nasihat yang sangat penting. Saya tanya ya, pertanyaan saya. Yang Anda kerjakan hari ini, bisa nggak menghasilkan gaya hidup yang Anda inginkan? Kalau nggak bisa, sudahkah pertanyaan kedua? Anda meluangkan waktu, tenaga, fokus, uang, energi, untuk belajar, untuk mencari peluang yang bisa membuat Anda berubah hidup Anda bumi dan langit. Mas Ardan Lemi itu waktu saya salut. Ardan Lemi salut. Waktu SMA dia jualan es lilin. Nggak malu dia jualan sama es teman-temannya, nggak lalu. Padahal yang ganteng kayak artis Korea, you know, ganteng. Kalau Anda lihat Ardan Lemi, Anda follow di Ardan Lemi, LEMMYARDAHN di Instagram, nah itu. Nah, sekarang punya Lemi Property, wah itu luar biasa. Jualan es lilin, nabung-nabung, ikut seminar saya, diketawain sama orang gitu ya. Wah, kok gini ngabisin duit gini loh. Begitu itu, karena dia hasil nabungnya, dia mau belajar. Nah sekarang cari orang-orang, luangkan waktu, tenaga, fokus. Ini loh, tidak semua bidang yang Anda tekunin bisa membuat Anda menjadi sukses ataupun secara keuangan. Bisa sih kalau Anda tekun, nabung-nabung, menyisihkan tetap bisa, investasi bisa. Tapi sekali lagi, akan jauh lebih cepat Anda menghasilkan massive income. Kalau Anda sudah umur 46, umur 55, belajar yang lebih tidak berisiko. Ya tadi, belajar jadi maklar properti. Bagaimana develop properti tanpa harus bayar duit terlalu banyak. Bagaimana modal martabak bisa kerjasama jadi developer. Modalnya martabak tok gitu ya, martabak manis gitu ya. Martabak asin juga bisa. Jadi ternyata Anda bisa punya ilmu, begitu Anda tahu ilmunya kayak Mr. Ardan Lemi begitu. Berarti oh begini ya. Nah Anda kalau sudah umur, saya kan ngajar program persiapan pensiun. Orang-orang yang sudah mau pensiun seringkali tidak siap masa pensiunnya dia.
Nah, kalau sudah mulai umur-umur, Anda balik lagi. Tidak diharapkan mengambil risiko besar seperti anak muda. Nggak boleh naruh duit Anda pensiun. Apalagi saya pernah ngajar tuh di Pegadaian itu program persiapan pensiun. Wah, untung Pak Tung yang ngajarin ya. Saya tuh mau dapat pensiun Pak Tung, ini mobil saya 2018 sama 2019 mau saya ganti baru Pak anu 2. Wah, gitu lebih baik saya buka laundry. Buka laundry, tapi benar katanya Pak Tung. Laundry modalnya 500 juta. Wah, saya dapat duit pensiun 1 miliar. Wah, buka 2 laundry. Enggak bagus katanya Pak Tung. 50 juta aja kerjasama sama 10 pensiunan yang lain buka 1 laundry. Resikonya tertakar. Kemudian buka 2, buka 3. Kerjasama urunan 50 jutaan lagi 20 orang sama-sama pensiunan buka 1 minimat. Nah, mulai membagi risiko, balik lagi terus kemudian belajarlah mulai cari duit yang tanpa duit menggunakan ekspertis Anda sebagai umur tadi Anda boleh jual ekspertis Anda, pengalaman Anda jadi konsultan, jadi begini, jadi profesional di tempat lain silakan, tetapi luangkan waktu untuk yang dapat massive income, dapat duit banyak dengan risiko yang kecil. Makelar properti, makelar perusahaan, lumayan loh itu 3 bulan. Ada yang baru 3 minggu ikut seminar saya praktek makelar dapat duit 144 juta. Ada yang 1 minggu dapat 800 juta. Kak Tasya, ada hostnya Smart FM. Nah, kemudian belajar caranya tadi jadi makelar. Cari ya, Ibu Sinta cari kalau dulu pernah hostnya Pak Tung. Terus sebentar keluar kan dapat duit banyak. Saya calon kan nih Pak? Oke, baik Pak Tung. Di tahap yang terakhir, tahap yang di umur 55 ke atas begitu. Ini tahap menikmati kah? Sudah tidak ngapa-ngapain aja atau masih ada there's something to do di tahap ini? Ya, kalau saya ini sebetulnya mulai tahap namanya regenerasi. Tahap 55 tahun ke atas itu kan kita tahap aman. Jadi aman itu ya kita regenerasi. Maksudnya regenerasi itu jadi kalau Anda terpaksa masih harus bekerja, ya Anda cari orang yang lebih muda, belajar kerja dari mereka. Tapi balik lagi, lebih baik Anda kerja yang lebih tidak berisiko, yang waktu yang bertahan. Kalau saya nih masa-masa selain tahap aman ini, masa-masa betul-betul regenerasi. Makanya saya mulai fokus untuk nulis buku lagi, kemudian ya ini Smart FM oke. Tapi sebetulnya saya mulai mengurangi pekerjaan. Lebih fokus ke kesehatan, lebih fokus ke kebahagiaan, terus lebih fokus kepada kontribusi kepada masyarakat. Jadi mestinya ini pemerintah ya, harusnya di sekolah itu diajarkan, kan pemerintah itu pasal berapa ya, Undang-Undang Dasar itu menyatakan bahwa harus ilmu pengetahuan yang mensejahterakan rakyat itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah juga. Pasal berapa ya? 28 kebebasan berserikat, pasal 33. Nanti harus ngapalin lagi undang-undang. Dulu saya juara cepat-cepat P4, lama enggak dipakai, lupa juga. Nah, tapi balik lagi. Jadi teman-teman semua mestinya sekolah ini mengajarkan ilmu-ilmu yang penting dalam kehidupan. Termasuk melamar kerja tadi, yang dengan kemungkinan berhasil 98% caranya bagaimana. Mulai bisnis tanpa modal caranya bagaimana. Kecerdasan keuangan caranya bagaimana. Mengelola emosi caranya bagaimana. Jadi ilmu-ilmu banyak penting, ilmu berpikir, kan tidak diajarkan di sekolah. Padahal ilmu itu sangat penting. Jadi semoga pemerintah sadar. Kalau tidak sadar nanti nunggu. Saya itu kepengen menggugat pemerintah gitu ya. Ada yang teman-teman, ada pengacara, yuk gugat pemerintah yuk. Di dalam sekolah. Bukan hanya merdeka belajar, terserah kamu. Merdeka belajar tidak diajarin cara belajar. Tidak diajarin ilmu yang penting dalam kehidupan. Atau obat lah ya gitu ya. Ini mas kontribusi more. Gini, teman-teman semua. Always ketika Anda mulai akumulasi kekayaan, somehow Anda akan deakumulasi dengan sendirinya. Maksudnya, kalau Anda tidak plan dengan baik. Saya ini kan mulai deakumulasi. Dalam arti saya kumpulkan duit-duit banyak. Sekarang walaupun duit saya terus bertambah, saya mulai deakumulasi. Mulai menata untuk anak saya, untuk karyawan-karyawan saya. Bisa kebayang nggak ada salah satu anak perusahaan saya membagi hasil 73% dari profit. Wow. Jadi 73%? Jadi bonusnya itu 115 kali gaji. Wow. Biarkan mulai yang muda yang mereka memimpin, mereka sudah begini, mereka juga jadi kaya. No. Saya ngasih bonus GM saya Alphard. Ngirim umroh, ngirim keliling dunia, ngirim ke Tiongkok, ke keliling Eropa, keliling Amerika, ya mulai share more gitu ya. Jadi ya itulah. Jadi baik.
Patung, izin ini kita bacakan dan kita sapa ya teman-teman yang sudah bergabung di YouTube channel Radio Smart FM. Halo Smart Listeners, akun Kuku Kusridlo. Selasa luar biasa dahsyat, sarapan ilmu dulu katanya Patung. Kemudian ada akun Toyota Specialist, salam nyimak Pak Tung, makin ganteng hari ini katanya. Looks good banget, salam dahsyat katanya. Kemudian ada Pak Aris Menandar, ini live ya Pak, jadi bisa Anda langsung bergabung di live chat kami. Kemudian juga ada akun Jusak Dharma Singgi, Pak Tung tadi suaranya memang kurang jelas tapi sekarang sudah baik ya. Kemudian ada akun Putri Maria Isabella, kemudian akun Yuliana Sari. Pak Tung, saya di kampung investasi ke tanah, enaknya ditanami pohon apa dibiarkan aja ya, katanya gitu Pak Tung. Kemudian ada akun David Simbolon, selamat pagi. Baik, selamat pagi Smart Listeners yang bergabung bersama dengan kami, baik itu untuk Anda yang ada di YouTube channel Radio Smart FM maupun untuk Anda yang ada di YouTube channel Radio Smart FM. Baik, Pak Tung, izin mungkin sedikit saja untuk menutup perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang bisa Pak Tung highlight begitu ya? Sedikit saja, silakan. Ya, jadi 5 tahap penting dalam kehidupan. Anda sempatkan waktu untuk selalu belajar, curahkan waktu, tenaga, uang, fokus, energi untuk belajar ya. Anytime in your life. Tapi balik lagi umur 17 sampai 27 jangan hitungan minta duit dulu, cari ilmunya, cari kenalan gitu ya. Kalau gaji gede ya jangan ditolak gitu ya. Tapi ingat gaji gede bisa menina bubukan Anda. Kemudian umur 27 sampai umur 35 belajar memimpin. Kalau di dalam perusahaan Anda tidak punya kesempatan untuk memimpin, cari organisasi di luar, belajarlah memimpin. Inisiatif gitu ya. Umur 35 sampai 45 belajarlah ambil risiko. Masih ingat risikonya? Jadi Anda harus punya cadangan, nabung-nabung dulu untuk minimal 6 bulan, harus ini. Kemudian Anda mulailah ambil risiko. Tadi 3 kalau Anda jadi karyawan, tidak semua karyawan harus keluar. Tapi Anda kalau mau jadi top CEO silahkan merintis, tapi terus belajar. Tapi Anda bisa 1, bakar kapal, gitu toh. Yang kedua, injak 2 kapal, yang ketiga cuti unpaid. Nah, kemudian umur 45 sampai 55, kalau Anda cukup banyak ambil risiko dan sudah belajar banyak, biasanya 45 sampai 55 itu tahap panen. Anda jurus landak, yang menghasilkan ulangi, yang menghasilkan ulangi, yang menghasilkan ulangi. Yang boleh nggak inovasi atau melakukan usaha baru boleh 20%. Nah, yang 80% pakai jurus landak aja yang menghasilkan terus. Setelah itu umur 55 ke atas itu tahap aman dan tahap sharing, tahap contributing, tambah membuat Anda supaya lebih bermanfaat untuk orang banyak bagaimana, dan sebetulnya mulai masuk tahap yang namanya deakumulasi. Deakumulasi Anda harus menata diri, karena pada akhirnya pasti waktu Anda meninggal pun pasti aset Anda deakumulasi, nyebar kemana-mana. Jadi itu Anda mulai pikirkan tata bagaimana cara deakumulasi yang bagus itu seperti apa. Orang-orang yang berjasa kanan kiri Anda ya dibuat jadi tambah kaya dong gitu ya. Yes, dahsyat. Baik, oke Pak Tung, terima kasih untuk insight-nya dan semoga berguna dan menginspirasi kita semua Smart Listeners di pagi hari ini. Kita harus pamit undur diri ya Pak Tung ya. Saya Tasya Rustama. Dan Tung Desembaringin, kami berdua mengucapkan salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desembaringin. Brought to you by Smart FM Network.